Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan ulasan mengenai isu yang sedang menjadi perhatian publik, yaitu utang dan pembiayaan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau biasa dikenal dengan WOS. Pembahasan ini berfokus pada aspek biaya struktur pendanaan, potensi risiko fiskal, serta implikasinya terhadap tata kelola infrastruktur nasional. Pertama, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung merupakan proyek strategis yang dibangun untuk meningkatkan konektivitas wilayah dan efisiensi mobilitas dengan panjang lintasan sekitar 142 km dan kecepatan operasionalnya mencapai 350 km per jam. Proyek ini diharapkan mampu mempersingkat waktu perjalanan dan mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan. Namun demikian, dari sisi pembiayaan proyek ini mengalami dinamika yang cukup signifikan. Estimasi awal proyek berada pada kisaran $6, namun berbagai penyesuaian teknis, peningkatan biaya konstruksi, dan perubahan desain menyebabkan pembengkakan anggaran hingga lebih dari $7,2 miliar atau sekitar 116 triliun rupiah. Kenaikan biaya ini menjadi salah satu faktor utama yang memicu diskusi mengenai kelayakan finansial proyek. Pembiayaan proyek ini sebagai besar bersumber dari pinjaman luar negeri, khususnya melalui China Development Bank. Pinjaman tersebut memiliki tenor panjang dan tingkat bunga tertentu yang mengharuskan adanya perhitungan matang mengenai arus kas operasional. Masalah muncul ketika pendapatan dari penjualan tiket belum mampu menutupi seluruh biaya operasional dan komitmen pembayaran cicilan pinjaman. Hal ini menimbulkan kekhawatiran mengenai potensi risiko fiskal yang dapat dirasakan oleh BUMN terkait maupun pemerintah. Dalam konteks manajemen risiko, pemerintah telah menerapkan beberapa langkah mitigasi. Salah satunya adalah pengajuan restrukturasi pinjaman yang mencakup perpanjangan tenor hingga puluhan tahun. Selain itu, dibentuk pula entitas super holding bernama Danantara yang bertujuan memperkuat struktur permodalan BUMN dan mengurangi tekanan keuangan terhadap perusahaan operator. Dari perspektif ekonomi makro, proyek ini memiliki dua sisi yang dipertimbangkan secara pertimbangan. Di satu sisi, kereta cepat dapat memberikan manfaat jangka panjang berupa peningkatan mobilitas, pengembangan kawasan transit oriented development, serta peningkatan daya saing infrastruktur nasional. Namun, di sisi lain, beban utang yang besar menimbulkan pertanyaan mengenai tingkat kelayakan, financial feasibility, serta dampak jangka panjang terhadap rencana BUMN dan potensi risiko bagi anggaran pendapatan dan belanja negara. Oleh karena itu, evaluasi menyeluruh terhadap proyek ini perlu dilakukan secara berkala. Transparansi data, akurasi proyeksi pendapatan, serta penguatan tata kelola pembiayaan merupakan faktor kunci agar proyek tidak hanya menjadi pencapaian simbolik, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan. Isu hutang dalam proyek kereta cepat WOS bukan hanya persoalan ekonomi, tetapi juga cerminan cara kita membangun masa depan. Proyek ini lahir dari ambisi besar, menghadirkan transportasi modern, mempercepat mobilitas, dan menunjukkan bahwa Indonesia mampu berdiri sejajar dengan negara-negara yang telah lebih dulu memiliki infrastruktur maju. Namun, ambisi tanpa pengelolaan yang hati-hati bisa berubah menjadi beban yang tidak pernah benar-benar selesai dibicarakan. Nah itu, diskusi mengenai utang WOS harus ditempatkan pada ruang yang proporsional, bukan untuk menyalahkan, tetapi ini untuk memastikan bahwa setiap rupiah
yang dipinjam membawa manfaat nyata bagi masyarakat. Transparansi mengenai pembiayaan, proyeksi keuntungan, serta strategi pelunasan jangka panjang adalah kunci agar kepercayaan publik tetap terjaga. Rakyat berhak tahu kemana uang itu mengalir, siapa yang bertanggung jawab mengelolanya, dan bagaimana dampaknya terhadap ekonomi nasional beberapa puluh tahun ke depan. Jika dikelola dengan benar, proyek ini bisa menjadi titik balik penting bukti bahwa Indonesia mampu membangun, memproyek tanpa tersandung masalah finansial. Namun bila pengelolaannya baik, ia berpotensi menjadi catatan panjang tentang ambisi yang tidak diimbangi dengan perencanaan. Karena pembangunan besar bukan hanya tentang keindahan real yang terbentang, tetapi tentang kemampuan negara memastikan bahwa generasi berikutnya tidak mewarisi lebih banyak beban daripada manfaat. Pada akhirnya, WOS adalah simbol pilihan. Apakah kita ingin maju dengan langkah cepat yang hati-hati atau terburu-buru tanpa memperhitungkan jejaknya? Masa depan proyek ini akan ditentukan oleh sejauh mana pemerintah, pengelolaan, dan publik mampu berjalan beriringan, mendorong kemajuan sekaligus menjaga anggaran utang tidak berubah menjadi bayangan panjang yang terus menghantui perjalanan bangsa. Terima kasih telah menyempatkan waktu untuk menyimak hingga akhir. Dalam setiap perjalanan selalu ada ruang untuk memahami lebih dalam, merenungkan lebih jauh, dan tumbuh lebih matang. Apa yang kita bahas hari ini bukan sekadar rangkaian kata, tetapi undangan untuk melihat realita dengan perspektif yang lebih jernih dan hati yang lebih dewasa. Jika video ini memberi Anda sudut pandang baru, maka perjalanan kecil ini tak sia-sia. Tetaplah membuka diri pada pengetahuan, tetap kritis, namun bijaksana, dan teruslah melangkah dengan elegansi yang tak tergoyahkan. Sampai bertemu di video selanjutnya, di mana kita akan kembali berbagai gagasan, memperkaya pemahaman, dan menapaki ruang pikiran yang lebih luas. Terima kasih dan salam revolusi.